Rasulullah SAW itu paling tabiatna itu akhlakul karimah itu hebat. Rasulullah itu tahan ibu. Hari kita sok diputar. Masuk tara. Sahabat masuk, sahabat utaranya. Rasulullah tidak pernah itu. Sahabat. Tadi dolimi orang lain. Sahabat Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mau berangkat ke masjid dari rumah, Rasulullah SAW itu ada orang yang jahil, jolimi, ya orang-orang tidak suka pada Rasul ngumpul gara-gara unta di kamar, begitu datang Rasulullah langsung disumberkan kanan badannya, dipeluk Rasulullah, suka marah Rasulullah, lalu orang ngomong itu, ayam jahilan ke orang di rumah, di tengah jalan ayam rumah, mana ada orang, mama kita orang. Beda Rasulullah udah begitu. Hati orang yang ayat di umat Rasulullah nurutan seperti Rasulullah. Lamun ayat mengajorin orang sabar. Masuk sabar. Sabar ayat tanya. Sempat langsung sabar. Dan baik ngajorin minta orang tenang. Nah, di dunia maka datang banjir kadang-kadang terbaca orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan nuranilah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang dititahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang dilakukan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita harapan kita dicatat menjadi amalan soleh. Tak lupa selawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir pekan yang berbahagia ini. Saya akan menyampaikan tentang al-hayat at-thayyibah atau kehidupan yang mantap. Dapat dipahami bahwa Islam tidak lain merupakan pandangan way of life atau bagaimana cara hidup yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, terhadap manusia dan lingkungannya sebagai penciptanya. Atas dasar itulah barangkali Allah bercita kepada manusia agar selalu memperhatikan dirinya kepada agama yang lurus di qayyim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataras sama 'alaiha la tabdilu li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksarun nasi la ya'lamun. Faqim wajhaka, hadapkanlah wajah. Allah menyuruh kepada kita untuk menghadapkan wajah kita. Kemana menghadapkannya? Lilladina hanifah, kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam yang kita pegang sekarang. Janganlah menghadap kepada selain agama Islam. Kalau kita menghadap kepada selain agama Islam, kita tentunya akan rugi dunia dan akhirat. Kenapa rugi? Karena dunia ini sebentar saja. Ibarat kita menamu atau bertamu ke tempat orang atau saudara. Mungkin kalau bertamu itu kadang-kadang lama, kadang-kadang sebentar. Tapi kebanyakan namanya bertamu itu sebentar. Kalau orang bertamu jadi menahnya
dibere naon tidur anu enak di ASEAN pasti lila eta teh namun ayeuna pas urang bertamu oh nana jadi sungguhan nana bosan dengan ada balik we di dieu mah masuk gitu ada ulama gitu tabean ya subhanallah ada balik ulama gitu ya orang Sunda cara bertahan di negeri orang lain teh supaya balik teh kunaon aya oge keur tugas di Medan atau di Pakatan di Padang lalu leuwih di Samiwo teh balik teh teh naon masuk itu Pak sama berarti jauh berbeda fitratallahi sesuai firman Allah allati fatarana sa'alaiha yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah. Tidak mungkin jauh dari fitrah Allah. Kalau orang ada pegawaian, sholat kosong, apa namanya melakukan kezaliman kosong, ya, cakapun gitu, kan? Kalau orang semuanya, kan kosong nama nanti, mereka kasih ke orang lain kosong, mereka pulang ke kosong dan manusia, supaya sesuai dengan fitrah. La tabiru yuhilkillahi, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Allah tidak akan mungkin berubah pada ciptaan Allah. Sugan ayeuna lalaki jadi awewe jadi laki. Aya dirubah ke sorangan. Alun tadi diciptakan oleh Allah laki-laki berhayang jadi awewe. Tah eta. Tahu mana teh? Bencong cenah subhanallah teh eta urang. Sok dirubah teh bukan Allah, tapi kita sendiri yang dirubah. Dari kadinu qayyim itulah agama yang lurus, agama Islam. Walaupun sabar nasi, tetapi kebanyakan manusia layak lamun tidak mengetahui. Allah motivasi, Allah telah bersolusi supaya kamu manusia selamat dunia dan akhirat. Peganglah agama, laksanakan agama Islam. Tetapi kebanyakan manusia layak lamun tidak mengetahui. Dan sederhana katipu usaha setan, ku hawa nafsu yang ada di diri kita. Lamun orang pada nyawa karena bahwa alam akhirat alam yang paling kagem, paling lama tidak akan mungkin lagi ke dunia. Mungkin orang beribadah getol daripada yang lain. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu paling tabiatnya dulu akhlakul karimah itu hebat. Rasulullah itu tahan ibu. Hari kita sok nipu tara? Masuk tara? Sahapa kosong? Sahapa utaranya? Rasulullah tidak pernah nipu. Sabar. Tadi dolimi orang lain. Sabar Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mau berangkat ke masjid dari rumah. Rasulullah SAW itu ada orang yang jahil, jolimi, ya orang-orang tidak suka pada Rasul ngumpul berbarat unta di kamar. Begitu datang Rasulullah langsung disumberkan kanan badannya. Dikepuk-kepuk Rasulullah. Suka marah Rasulullah. Lalu orang rumah itu, ayah nggak jahilan ke orang di rumah di tengah jalan ayah rumah baredo ke orang, mama kita orang. Capek Rasulullah tidak beda dengan Rasulullah udah begitu. Hati orang yang ayat di umat Rasulullah nurutan seperti Rasulullah. Lamun ayat mengajurin orang sabar. Masuk sabar. Sabar saya tanya. Sabar langsung sabar. Dan baik ngajurin ke orang sudah naon. Nah itu dia kadang-kadang badir kadang-kadang debatnya tak subhanallah. Melalui ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka agar selalu mengikuti agama Islam, agama yang sesuai fitrah. Cok zaman now, zaman sekarang, lamun ayat yang menyebarkan agama Islam, sarana agama Islam banyak mencari dan mencari. Contoh Masjid Al-Jabar, anu barusan diresmikan oleh Pak Ridwan Kamil, banyak orang yang
Buat apa paling berangkat yang bikin masjid aja? Mending bagikan cerita ke masyarakat. Ayo begitu? Ya. Terus karena Islam. Subhanallah. Teh bukan penduduk Jawa Barat. Luar Jawa Barat ngomong gitu teh. Pasti ngomong gitu. Tepat. Islam di zaman akhir keur dicaci keur dibagi keur diobong-obong Islam teh. Sabar kita. Kepada sabar kepada Allah. Allah yang akan membinasakan orang-orang yang zalim terhadap Islam. Yakin dengan yakin. Insyaallah. Karena Allah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Tadi diceritakan oleh Muslim. Rasulullah SAW hidupnya miskin, tidak kaya. Kalau seandainya Rasulullah minta kepada Allah untuk dikayakan, langsung kaya. Tapi Rasulullah SAW hidupnya sederhana. Ketika Rasulullah SAW itu lapar pagi-pagi, perutnya diganjel dengan batu. Ya, Rasulullah. Lalu kita lapar pagi-pagi diganjel dengan bala, kebu. Masuk itu? Beda Rasulullah ketika kalau Rasulullah ketika lapar diganjel dengan batu. Subhanallah. Lalu saya makanan sama sekali kepada Siti Aisyah, sahur subhanallah. Itulah hebatnya Rasul. Lalu kita pagi-pagi bukan diganjel dengan batu, diganjel dengan kebu, bala, gorengan. Saya tak beda Rasulullah dengan kurang-kurang. Ya, sarwata. Beda sarwata kita dengan Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang takut kepada selain Allah, dia akan dihinakan. Lamun ayat jelema yang takut kepada selain Allah, maka jelema itu akan dihinakan oleh Allah. Yakin. Baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang tidak percaya kepada Allah di dunia akan sengsara. Yakin di akhirat juga akan sengsara. Ya subhanallah. Siapa yang berharap kepada selain Allah, dia akan dibuat kecewa dan diharapkan kebaikan itu. Namun orang yang berharap kepada selain Allah, katakan Allah membuat kecewa kepada orang tersebut dan diharapkan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ulah terus kurang teh akrab dengan teman kitanya, saking akrab percaya teman kita teh. Dasar kabel bisa mengkhianati kita. Yakin, walaupun akrab, goes bareng, awalun bareng, dipamayarkan, darinya suatu ketika ngejolimi kita kecewa tuh. Kecewa, ayo begitu. Saat siapa yang berharap kepada selain Allah, dia akan dibuat kecewa dan diharapkan kebaikan. Saat usia terasa semakin tua, banyak yang berkata nikmat hidup sudah dikurangi. Subhanallah, masya Allah. Allah mengingatkan dengan bahasa keras kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Surah apa? Surah Ar-Rahman. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Allah telah memberikan suatu nikmat yang banyak kepada kita, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikurangi, dibatasi dan diatur, maka sudah tidak jelas saat muda, bahkan tidur pun tidak bisa lama. Daya makannya diaturnya, bau lama udah karena si bujang, sapi dibentuk makan. Udah orang di desanya, jangan di kampung sebulan dari makan pagi-pagi jam 7 teh sarapan pagi. Makan nasi di lauk-lauk gitu, supaya mungkin umur baru makan lagi. Subhanallah. Dari di waktu kasih kabar jam 10 ada baru makan, guguru ada perut teh beda, perut kampung jeung perut kota bener. Orang kota jam 10 baru makan, kuat sama teh. Subhanallah. Hari tadi dulu kan makan pagi-pagi sawah gitu kan, subhanallah. Nah
Nah, makanya anak-anak saya dibiasakan pagi-pagi jam 7 udah berangkat. Datang bahasa kamarnya saya di komplek wartawan. Pas paman saya mendapatkan orang baru. Jadi makannya jam 10 baru masak. Wah, bukan Jawa terkuat gitu ya. Subhanallah. Tapi aneh, orang yang biasa makan jam 10 lalu pagi-pagi itu asup makan. Asup air gitu. Iya. Saya orang biasa pagi-pagi celepas ayam, gitu ya. Subhanallah. Ayeuna makan dikurangi, semakin kolot semakin sedikit makan teh. Ya. Lalu makan merasa perut, enak. Ya. Maaf subhanallah. Sedikit tapi sering ayeuna mah. Ya kalau gitu sedikit tapi sering. Tenang. Ya tak begitu Nah, itu bukan dikurangi nikmatnya, tapi dialihkan kepada nikmat yang lebih hakiki. Nikmat makan tidak sempurna lagi karena dialihkan kepada nikmat saum. Nah, Allah kan memberikan solusi. Nikmat makan dikurangi oleh kita, oleh Allah, dialihkan untuk banyak saum, Senin Kemis, saum pertengahan bulan 13, 14, 15, saum Nabi Daud, saum. Sebentar lagi bulan Ramadan ya, tinggal 2 bulan lagi, 1 bulan lagi. Dengan Rajabnya, subhanallah, ya, sebulan lagi kita akan melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa untuk melaksanakan saum Ramadan. Nikmat tidur tidak nyenyak karena dialihkan kepada nikmat tahajud. Ayeuna mah ada amun urang tidur kayak sakarejep bangun deui gitu. Masa gitu? Aus capek terkadang 1-2 jam itu bisa. Namun orang rasa mengenai badan tidur 1 jam terjep. Baiknya sama orang tua dulu, pengen rasa rumahnya itu. Terus bahwa teh bukan segala nikmat, dikurangi segala rumah. Dialihkan karena nikmat tidur teh jadi nikmat banyak tahajud. Masuk tahajud. Sakapeung. Saya kemarin di grup nanyain ke saya. Ari sok nyampaikan sholat tahajud setiap malam. Karena baru kita selesai tahajud tanya. Ada nanya ke naon aku tahajud teh sholat malam setelah makan sepertiga malam. Makanya dibangunkan jam 2:04 sholat tahajud. Bahasanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Sok tahajud di sholatnya. Kepada apa sholat tahajud? Bilang paling afdol 11 rakaat. Pemacaran cara biasa orang Arab bisa tahajud. Kenal 2 rakaat silakan aja karena belum biasa. Udah hese aku cara biasa sholat tahajud deh. Pok ayeuna sholat tahajud lah bangun tidur sholat tahajud gitu. Anu cara biasa mah susah. Susah, benar, yakin dan susah. Tapi karena udah biasa, nikmat bagi Nabi suatu kewajiban melaksanakan sholat tahajud, tetapi bagi umatnya adalah sunnah yang paling afdal. Orang lain lagi tidur, kita munajat kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kemudahan, ampunilah segala dosa dan kesalahan. Jadikanlah hamba ini menjadi istiqomah, jadi sakinah, jadi muslim, husnul khotimah, diberi rezeki yang halal, thayyiban barakah dan berkah. Jadikan istri yang soleh dan solehah. Jadikan anak yang walad yang soleh. Nah itu minta Allah. Masa minta tanah sholat tahajud? Dari minta. Butuh orang teh. Minta ada orang butuh ke Allah. Jadi wayangnya dikurangi. Lalu karena bola apa bedanya? Ayo beda dunia. Subhanallah, bola jam 3 jam 2 bangun, main sholat tahajud, nonton bola. Masuk gitu. Beda. Nikmat traveling tidak seluas saat muda dialihkan kepada nikmat silaturahmi. Kemarin saya kan yang ninggalin tanah pembukaan karena masih ajaban. Pak Haji Tresor aja, Pak Haji Camnya, Pak Haji Asep tadi di YouTube ini, ayam tadi tapi robak bisa.
hari kamari pas sholat Jumat cobaan kan dia lewat jalan si Wasna kosong alhamdulillah. Tapi di parkiran jauh asal-asal itu asal di Madinah itu subhanallah masjidnya hebat luar biasa. Bapak tuh saya itu tinggalin zaman baru subhanallah baru mau di mana datang itu ningali kawan deket ternyata teta ya subhanallah ya apa di tulis atau di YouTube bener teh subhanallah luar biasa. Luas lah Bapak Jalan kan itu parkiran di mobil kayak pulang jalan-jalannya kayak bulan dia ada tempat itu langsung kasih kebetulan saya sholat asar di sana. Jadi masih kosong kan ulangan itu teh Sabtu yang minum masih ada karena nyampe Pak jam sama raya dibuka jam 2 kan saya akan tadi jam 2 malam subhanallah di seberang teh apa sepatola kayaknya subhanallah luar biasa. Lalu kamu asa umroh subhanallah terus kamu kari subhanallah soal pas sudah sholat ya nah subhanallah nikmat mengumpulkan harta dialihkan kepada nikmat berinfak bersolat nikmat memandangi keindahan dialihkan kepada nikmat membaca huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Nikmat mendengar dialihkan kepada nikmat menyimak makna-makna dalam iman. Nikmat berbincang dialihkan kepada nikmat berpikir. Allah ngobrol dialihkan kepada nikmat dan dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masuk itu. Kergoe sudah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masuk kergoe baca subhanallah. Alhamdulillah ingatnya ada kergoe bagus banget karena dicontohkan oleh Nabi ketika naik kendaraan juga berzikir kepada Allah. Kita sebagai umatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah Nabi Muhammad SAW belum pernah itu Nabi SAW itu merasa kenyang atau kekenyangan. Belum pernah perut Nabi SAW merasa kekenyangan sama sekali dan tidak pernah mengeluh pada orang lain. Beda dengan kita, kalau Rasulullah SAW tidak pernah mengeluh, tetapi kita sering mengeluh. Ya. Dan dia lebih suka miskin daripada kaya. Bahkan ada kalanya dia bermalam, lapar, tetapi yang demikian itu tidak menghalanginya untuk berpuasa pada siang harinya. Padahal andaikan dia meminta kepada Tuhan segala kekayaan bumi dari buahnya dan kesenangan hidupnya pasti dia akan diberi. Bahkan pernah Aisyah menangis kasihan melihatnya dan mengusap perutnya dengan Aisyah karena lapar. Lalu Aisyah berkata, jiwaku akan aku korbankan untukmu. Andaikan Anda mengumpulkan dunia sekedar untuk makanmu, maka dijawab, wahai Aisyah, untuk apa bagiku dunia ini? Saudara-saudaraku ulil azmi dan para rasul telah tahan sabar menghadapi yang lebih berat dari ini. Sampai mereka menghadap kepada Tuhan dan Allah memuliakan tempat mereka dan memperbesar pahala mereka. Karena itu saya malu bila aku berbuat dalam hidup. Jangan sampai tidak dapat mengejar mereka dan tiada sesuatu yang lebih aku suka daripada segera bertemu dengan saudara-saudara dan kawan-kawan. Aisyah radhiyallahu berkata, setelah berkata sedemikian maka tiada tinggal kecuali sebulan lalu Rasulullah SAW meninggal dunia. Itulah Rasulullah. Subhanallah. Kan pernah saya bercerita bahwa Rasulullah SAW itu orang yang sederhana. Ketika Umar bin Khattab menjenguk Rasulullah SAW ke rumahnya, begitu Rasulullah kelihatan bangun tidur dan di belakangnya bekas telapak kurma, geratan-geratan di punggungnya. Sampai Umar bin Khattab menangis, wahai Raja, wahai Kaisar, wahai Rasulullah, engkau sebagai raja, kenapa kau tidak memberi tempat tidur yang mewah? Subhanallah. Jawab Rasulullah, wahai Umar, apakah kamu senang duduk di dunia ini?
pada dunia ini ada sementara. Aku ingin di akhirat. Aku mencontoh pada umat-umatku supaya hidup sederhana. Subhanallah. Itulah kehebatan Rasulullah. Beda pejabat-pejabat sekarang mementingkan apa? Dia sendiri, mengabaikan rakyatnya. Itulah Rasulullah SAW yang wajib kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahdiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajriyannahu ajrahu bi ahsani ma kanu ya'malun. Man dzakarin min amalin sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sholatnya tidak pernah lewat, sedekahnya sering, tadarus Al-Qur'annya rajin, puasanya tidak pernah lewat, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, falanuhyiyannahu, maka sesungguhnya akan memberikan janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang beriman. Hayatan thayyibatan, kepadanya kehidupan yang baik. Allah akan berjanji pada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang melaksanakan atau melakukan amal soleh, hayatan thayyibatan, kepadanya kehidupan yang baik. Badan sehat, duitnya banyak, pikirannya tenang, rumah tangga sakinah mawaddah, anak cucu yang soleh dan solihah serta sukses. Yakin, Pak, janji Allah tidak akan mengecewakan kita. Beda dengan janji manusia. Kalau janji manusia itu sering mengecewakan. Contoh, sekarang Pak, bentar lagi mau pilkadanya, banyak janji-janji yang muluk-muluk, ternyata sudah jadi, lupa janji. Masa ayah begitu? Tapi janji Allah, yakin dengan seyakin-yakinnya. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, janji Allah akan memberikan kepada kita hayatan thayyibatan, kepadanya kehidupan yang baik. Subhanallah. Walanajziyanahum, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka, bagi mereka yang beriman akan dibalas dengan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajrahum biasani, dengan pahala yang lebih baik, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan. Yakin kita mendengarkan tausiah, membaca Al-Quran, sholatnya rajin, yakin Allah akan memberikan suatu kebaikan nanti di akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah dalam husnul khatimah, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita harus akrab dengan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk untuk mencapai sabar. Al-Quran adalah tali penghubung yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Rabbnya. Jangan bosan-bosan membaca Al-Quranul Karim dan Al-Quranul Karim, subhanallah. Karena nanti di alam kubur itu dia akan menerangi cahaya, yaitu Al-Quranul Karim. Bagi orang yang membacanya, ikhlas membacanya. Ikhlas kita membaca Al-Quranul Karim setiap subuh. Ikhlas dia bilang Allah kepaksa karena era ustaz, karena era Pak RW, RT, teta. Harus tetangga udah ngaji, udah berlaku ngaji, teta, mereka jadi ikhlas gitu. Nah, kaum kita ya supaya menjadi amal bagi kita. Barang siapa yang akrab dan berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala pasti akan memelihara. Kalau Allah memelihara kepada kita apa yang kita butuhkan, pasti Allah akan mengabulkannya. Dan barang siapa mendakwahkan Al-Quranul Karim, ya pasti akan menunjukkan di jalan yang lurus. Ibnu Katsir menjelaskan yang artinya janji Allah ini ditujukan kepada orang yang beramal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh ialah amal perbuatan yang mengikuti petunjuk Kitabullah dan Sunnah Nabi SAW, baik dia laki-laki ataupun perempuan,
dari kalangan anak Adam, sedangkan hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan bahwa amal yang dilakukan itu merupakan amal yang diperintahkan serta disyariatkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dan akan memberinya pahala yang jauh lebih baik daripada amalnya nanti kelak di akhirat. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan itu mungkin bermanfaat, bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maaf, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta kuntum nadzumin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.